Masa lalu itu sebenarnya bukan hal yang harus kita hadirkan di hari ini, terutama kalau hanya melahirkan atau menghadirkan energi yang negatif. Apa energi negatif? Ya, terus-menerus menyesali masa lalu. Agar kita bisa move on itu, kita harus bisa mensucikan jiwa kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana sih cara mensucikan diri tersebut? Orang gagal move on karena memorinya, perasaannya itu masih berada di masa lalu. Dia dengan segenap potensi dan kemampuannya termasuk dalam berpikir, tidak melihat bahwa hari ini adalah tugas untuk mengisi dengan sebaik-baiknya. Jadi dia masih terbawa oleh arus atau gelombang masa lalu. Yang kalau kita renungkan secara mendalam, masa lalu itu sebenarnya bukan hal yang harus kita hadirkan di hari ini, terutama kalau hanya melahirkan atau menghadirkan energi yang negatif. Apa energi negatif? Ya, terus-menerus menyesali masa lalu. Padahal yang sifatnya masa lalu itu tidak pernah bisa kita bawa, tidak pernah mungkin kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita perbaiki. Satu-satunya cara untuk menghadapi trauma masa lalu, katakan begitu ya, atau pengalaman negatif masa lalu adalah dengan menghapusnya melalui kegiatan-kegiatan yang baik pada hari ini. Nah, barulah di situ kita akan mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melakukan upaya-upaya yang disebut dengan mensucikan jiwa. Kalau kita misalnya ambil dalam Al-Qur'an itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, apa yang dimaksud dengan mensucikan jiwanya? Dan kenapa kemudian Allah tidak mengatakan yang beruntung tuh yang lain misalnya. Nah, mensucikan jiwa itu berarti seperti kita membersihkan tempat tidur kita, membersihkan kamar kita, membersihkan rumah kita, membersihkan pekarangan rumah kita. Ketika itu kita lakukan, maka yang disebut dengan sampah itu tidak mungkin ada. Bersih dia. Dan kita tahu sampah adalah pemicu datangnya berbagai macam jenis virus ataupun bakteri negatif yang dapat mengurangi atau bahkan menyerang kesehatan kita sendiri. Nah, jiwa kita itu seperti rumah ini yang harus kita bersihkan. Kapan? Setiap saat. Nah, seperti itu. Seperti kita memerlukan untuk menggunakan terus-menerus yang disebut pakaian bersih. Kita tidak bisa mungkin karena punya pakaian baru, kemudian sudah kita gunakan lebih dari 1 hari dipakai terus-menerus, nah itu pasti tidak baik. Selain memang tidak nyaman, orang melihat kita kok ada sebuah keanehan. Nah, seperti itu. Jadi basis daripada upaya untuk move on, misalnya ini, saya dulu sangat ingin belajar menulis, tapi sampai sekarang saya itu nggak bisa nulis-nulis. Kalau cara berpikir kita adalah itu hanya sebatas keinginan, ila yaumil akhir, ya dia akan mengucapkan kalimat itu. Setiap ketemu penulis, dia akan bercerita, "Dulu saya pernah nulis, saya juga ingin menulis." Tapi hari ini dia tidak pernah belajar menulis. Ila yaumil akhir, gak akan pernah bisa. Nah itu, move on itu seperti itu. Mengisi hari ini dengan progresivitas yang menyebabkan pikiran kita itu bebas dari penyakit. Penyakit pesimisme, ya kan? Penyakit tidak percaya diri, kemudian penyakit yang menyebabkan kita tidak ingin untuk mencapai satu kondisi-kondisi yang lebih baik daripada masa lalu. Nah, itulah yang menjadi hal sangat penting ketika kita berbicara tentang bagaimana kita move on, dan rumusnya adalah melakukan upaya-upaya penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Lebih jauh,
kita bisa pandang bahwa tazkiyatun nafs ini menjadikan tidak hanya jiwa yang dibersihkan, tapi pikiran kita. Pikiran kita dan tindakan kita juga akan terarah, tertuntun. Kenapa? Karena jiwanya itu sudah terpenuhi kebutuhan cahayanya kalau kita secara hakikat. Tapi kalau kita mau tarik dalam dimensi jasadia, sebenarnya yang butuh makan itu bukan hanya badan kita. Kita kan setiap hari ya, umumnya itu pagi sarapan, siang makan, sore makan lagi, kan begitu, atau ada yang malam. Nah, jiwa juga sama. Jiwa kita itu juga butuh makanan. Kalau kata Ustadz Abdullah Said, jiwa kita itu butuh makan itu terhadap membaca Al-Quran, menghayati, merenungkan. Dan Allah memberi petunjuk tuh, kapan waktu terbaik untuk baca Quran. Nah, sekarang kan banyak tuh, kalau dalam dimensi jasadiyah, kapan waktu terbaik minum kopi. Itu aja ada risetnya gitu kan. Tapi Quran tuh langsung memberi petunjuk, kapan waktu terbaik baca Quran. Qumil lailah illa qalila. Bangunlah pada malam hari walau sedikit. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian baca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Nah, itu sudah diberi sebenarnya. Cuma kan tadi kita harus terus berupaya untuk mengerti semua itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ini ada, insya Allah. Karena prinsipnya masa depan adalah akumulasi dari perbuatan kita setiap hari. Dan perbuatan kita setiap hari itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir kita, termasuk yang paling utama oleh jiwa kita. Kalau jiwa kita bagus, bersih, sehatlah pikiran kita dan tindakan kita. Dan sebaliknya. Kira-kira seperti itu.